Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, kita akan lanjutkan laporan dari jurnalis Kompas TV Prasetyo terkait dengan kebakaran pabrik plastik di Jakarta Barat. Prasetyo, ya selamat sore. Pras, bagaimana dengan penanganan kebakaran saat ini? Dan dilaporkan kebakaran terjadi pukul 1:30 siang tadi. Dari mana awal api muncul di dalam pabrik? Ya, hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan. Bisa Anda lihat tim pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan api yang masih membakar memang cukup hebat di titik yang menjadi lokasi pengumpulan bahan pengolahan plastik ini. Ya, kalau menurut warga memang ada beberapa yang menyebutkan kalau kebakaran dipicu dari konsleting dari salah satu pabrik. Namun memang untuk memastikan hal tersebut masih membutuhkan waktu untuk seperti olah TKP dan forensik dari pihak kepolisian. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu warga, Bapak Komarudin, yang sempat menyaksikan langsung kejadian saat peristiwa kebakaran ini berlangsung. Ya, Pak Komarudin, mungkin bisa mulainya sih dari pos listrik yang sebelah ujung yang merembet ke sebelahnya. Ini yang kebakar tiga pabrik. Ya. Mungkin bisa dijelaskan tadi awalnya dari pabrik bagian mana dan dari apa? Pertama dari pabrik yang sebelah sana, merembet yang sini. Yang kedua baru langsung yang ketiga, kalau ke belakang. Untungnya alhamdulillahnya nggak ke rumah warga. Kalau saat kejadian sendiri memang masih beroperasi ya Pak? Masih operasi. Ini ada berapa pabrik sih Mas di lokasi? Di sini ada tiga pabrik. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa sih Mas? Penyebabnya sih pertama aliran listrik. Ya. Dari apa, lampu atau dari lampu. Oh. Kalau dari mesin nggak bisa, dari lampu. Oke, Mas, ini kalau untuk pabriknya sendiri ada berapa banyak? Ini sih Mas, ada berapa luas lahannya? Kalau dibilang luas, ini luas itu sih ke belakang. Ya, lumayan gede di sini. Saat kejadian sendiri ada nggak karyawan atau kerabat yang sempat masih terjebak? Atau nggak ada, alhamdulillah semua nggak ada korban jiwa, semuanya kerabat keluar semua. Ya, Jihan, ya, memang menurut warga tadi memang kebakaran diduga dipicu dari listrik yang diduga dari korsleting pada lampu. Hingga saat ini pihak pemadam masih melakukan proses pemadaman. Bisa Anda lihat saat ini dengan sumber air yang saat ini sudah mulai menyala. Tim pemadam masih melakukan pemadaman ke sumber-sumber api, titik-titik api yang cukup besar di lokasi pengolahan plastik ini. Ya, Pras, sepertinya warga justru mendekat untuk melihat kebakaran terjadi. Apakah ada pengamanan atau batas aman untuk warga tidak mendekat karena memang melihat asap yang begitu pekat, hitam membumbung tinggi ini cukup berpotensi membahayakan para warga yang justru melihat kebakaran? Ya, memang sejauh ini tidak ada pembatasan, namun memang ada petugas dari pihak kepolisian dan BPBD dan juga petugas pemadam yang langsung mengawasi proses pemadaman agar warga juga tidak terlalu mendekat ke lokasi kebakaran. Di sini juga panas, hawa panas yang ditimbulkan dari ini memang cukup panas sehingga petugas pemadam dan dari BPBD dan kepolisian juga memberikan jarak aman kepada warga yang ingin mendekat ke lokasi. Jihan. Ya, yang Anda laporkan visual saat ini apakah bagian depan pabrik atau bagian belakang atau bagian mananya pabrik? Ini bagian depan pabrik, Jihan. Di lokasi ini bisa saya gambarkan, ini lokasi cukup luas, hampir sekitar 1 hektar. Dan lokasi ini berada di lahan kosong yang jaraknya agak menempel sedikit dengan pemukiman warga, namun untungnya karena berada di lahan kosong, jadi tidak merambat ke rumah-rumah warga lainnya. Dan asap yang ditimbulkan di area belakang pabrik ini ke area lahan kosong yang tidak langsung bersentuhan dengan warga. Berarti asapnya mengarah ke jalan raya atau memang ke arah lahan kosong saja? Ke arah lahan kosong, Jihan. Kebetulan ini berada di lokasi yang jauh dari jalan utama. Tidak langsung bersentuhan dengan pemukiman warga.
Sampai sejauh ini belum ada dampak yang ditimbulkan dari efek kebakaran ini ya, Pras? Ya, sejauh ini memang belum ada dampak dari baik itu gangguan dari udara ataupun sesak nafas yang berimbas langsung kepada warga. Namun memang sejauh ini hanya hawa panas saja yang dirasakan oleh warga. Jihan. Ya, hanya hawa panas dan tidak mengganggu area permukiman warga. Ini dikatakan dekat lokasinya dengan Bandara Soekarno-Hatta. Seberapa dekat jarak antara pabrik plastik yang terbakar ini dengan Bandara Soekarno-Hatta, Pras? Kalau jarak masih cukup jauh ya, Jihan, karena memang ini berada di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang. Tapi untuk mencapai Bandara Soekarno-Hatta masih cukup jauh, Jihan. Tadi memang kami sempat bertemu dengan beberapa petugas dari bandara yang datang ke sini untuk memastikan dan melihat langsung proses pemadaman dan kebakaran di lokasi ini. Kami sempat tanyakan apakah mengganggu proses penerbangan di sana. Mereka memberikan jawaban kalau memang tidak mengganggu. Sejauh ini belum mengganggu sama sekali proses penerbangan di sana. Ya, sejauh ini belum mengganggu jadwal atau aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Pras, tadi Anda katakan bahwa memang kebakaran ini terjadi saat pabrik beroperasi. Apakah para pegawai pabrik dipastikan sudah tidak ada di dalam area pabrik? Ya, kalau saat kejadian tadi, setelah kejadian, pegawai dan karyawan pabrik semua langsung dievakuasi keluar. Meskipun beberapa ada yang berusaha untuk memadamkan api, namun saya sudah konfirmasi ke beberapa pemilik dan warga, tidak ada karyawan yang terjebak maupun luka akibat kebakaran ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Prasetyo dari Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.